Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Vega Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran, edisi 23 Januari 2024. Kita ke informasi pertama yang dilansir dari lampung-newspaper.disw.id dengan headline Dishub Bandar Lampung terbitkan Andalalin Perumahan dan Ruko Superblok. Dari Bandar Lampung, Lampung Newspaper diberitakan, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan setempat telah menerbitkan rekomendasi analisis dampak lalu lintas pembangunan perumahan dan ruko atau superblok. Perumahan dan ruko atau superblok yang akan dibangun di lahan bekas hutan kota tersebut berada di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Waidadi, Waidadi Baru, dan Wai Halim Permai. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Bandar Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan, Andalalin Superblok tersebut telah diajukan ke Dishub sejak 2 Agustus 2023. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya yang dilansir dari lampung-newspaper.disw.id dengan headline Pemkot Bandar Lampung akan dapat bantuan alat pengolahan sampah dari Kementerian ESDM. Dari Bandar Lampung diberitakan, pemerintah Kota Bandar Lampung akan mendapat alat pengolah sampah anorganik menjadi briket dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di tahun 2024 ini. Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandar Lampung, Marhendra Jalyas mengatakan, briket tersebut akan digunakan sebagai media pembangkit listrik tenaga sampah. Mahendra juga menjelaskan, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil uji kelayakan sampel sampah di 20 UPT DLH Bandar Lampung oleh Kementerian ESDM pada Agustus 2023 lalu. Kita ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Langgar Kode Etik Profesi Polri, ini sanksi anggota Polres Pringsewu. Dari Pringsewu diberitakan, satu anggota Bintara Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Pringsewu disanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bribka ME di PTDH karena melanggar kode etik profesi Polri. Pelanggaran itu termasuk tindakan disersi, yakni meninggalkan dinas kepolisian tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama lebih dari 30 hari. Prosesi PTDH tanpa kehadiran yang bersangkutan ini dipimpin Kapolres Pringsewu AKBP Beni Prasetya bersamaan dengan upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Mapolres pada Senin 22 Januari. Beni Prasetya mengaku berat dan sedih harus melakukan upacara pemberhentian anggotanya tersebut. Mengingat hal ini berimbas bukan hanya bagi personil yang di PTDH, namun juga bagi keluarga besarnya. Sementara terkait upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional, Beni Prasetya mengatakan upacara ini mengandung maksud agar tidak lupa kepada para pejuang bangsa, sekaligus momentum memupuk kesadaran dan loyalitas disiplin personil Polri dan ASN di lingkungan Polres Pringsewu kepada bangsa dan negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, yang dilansir dari radarpalembang.disw.id dengan headline Update Erupsi Gunung Merapi Sumbar kembali meletus, ada suara dentuman. Dari Palembang diberitakan, Gunung Merapi Sumbar pada Senin 22 Januari 2024 malam pukul 20.16 waktu Indonesia Barat hingga 22.50 waktu Indonesia Barat kembali meletus dan mengeluarkan suara dentuman. Menurut data dari pos pengamatan Gunung Api Merapi, erupsi ini terekam di seismogram dan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi lebih kurang 45 detik. Pik dari posko siaga erupsi Merapi Luxar di Jorong Lukok, Nagari Sariak, informasi didapat dari laman Instagram @kaba.bukittinggi. Seperti diketahui sebelumnya, erupsi Gunung Merapi Sumbar terjadi pada 3 Desember 2023. 24 orang ditemukan meninggal dunia, 11 korban luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 40 orang telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya.
Saya Vija Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.